Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan saya sampaikan materi tentang obat-obat yang bekerja pada sistem gastrointestinal atau sistem pencernaan. Materi ini merupakan bagian dari mata kuliah farmakologi. Jadi nanti akan kita bahas apa saja obat-obat yang bekerja pada sistem gastrointestinal kita. Yang akan kita pelajari pada mata kuliah ini antara lain nanti akan saya ulas sedikit tentang anatomi dan fisiologi sistem pencernaan kita. Kemudian contoh-contoh gangguan atau penyakit yang terjadi pada saluran atau sistem pencernaan. Dan tentunya akan kita bahas tentang penggolongan obat-obat dan contoh obat yang terkait dengan gangguan sistem pencernaan. Baik, kita awali dengan overview atau mengulas tentang anatomi dari sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia terdiri dari rongga mulut. Di dalam rongga mulut ini ada lidah, kemudian di sekitar rongga mulut ada kelenjar air ludah, ada 3 kelenjar air ludah ya teman-teman di area rongga mulut. Kemudian ada faring, kemudian ada esofagus. Nah, setelah esofagus ada lambung, ya, kemudian ada usus. Ada organ-organ lainnya di sekitar sistem pencernaan yang juga menjadi pelengkap ya, seperti hati, kemudian pankreas, itu menjadi bagian pelengkap dari sistem pencernaan. Kemudian tadi ya sampai di usus, kemudian rektum dan anus itu merupakan bagian dari sistem pencernaan kita. Nah, teman-teman sekalian dari di lambung ya, di lambung ini tempat pencernaan yang paling besar memang lambung dan usus merupakan tempat dilakukannya pencernaan yang paling besar ya. Proses pencernaan sebagian besar terjadi pada lambung dan usus. Namun tidak menutup kemungkinan juga ya di dalam rongga mulut ya, di dalam rongga mulut itu juga terjadi proses pencernaan. Tentunya enzim-enzim yang terlibat ya di rongga mulut dan di usus maupun di lambung tentunya berbeda. Di setiap di setiap organ ya, misalnya lanjutan dari esofagus menuju ke lambung. Nah, ini ada perbatasan di sini, perbatasan antara esofagus dengan lambung. Ada katupnya. Nah, katup ini dalam terminologi atau dalam istilah kesehatan, istilah medis gitu ya, disebut dengan sphincter. Sphincter ini juga terdapat ya membatasi antara lambung dengan usus. Yang mana sphincter ini akan membuka dan menutup sesuai dengan kebutuhannya. Jadi ketika proses pencernaan di lambung sudah selesai, maka lambung harus dikosongkan. Ya, pengosongan lambung akan membuka sphincter. Kemudian makanan yang ada di dalam lambung akan masuk ke dalam usus. Begitu juga sebaliknya. Jadi ketika ada makanan yang masuk dari rongga mulut, masuk melalui esofagus menuju ke dalam lambung, maka sphincter akan membuka. Ketika sudah tidak ada makanan yang akan masuk ke dalam lambung, sphincter akan menutup. Ada penyakit-penyakit yang memang ada kaitannya dengan sphincter ini, teman-teman. Jadi katup ini ada kelainan ya, bisa jadi ada suatu penyakit yang disebabkan karena adanya kelainan katup ataupun katupnya sphincternya ini rusak ya, sehingga ketika harusnya sphincter ini bisa membuka dan menutup sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan waktunya. Nah, tapi karena sphincternya rusak, maka makanan yang ada di dalam lambung bisa kembali naik ya ke esofagus gitu ya, bisa keluar gitu.
Nah, itu yang dinamakan dengan penyakit gastroesophageal reflux disease atau GERD. Nah, terdapat beberapa macam proses pencernaan makanan, yaitu proses pencernaan mekanis dan kimiawi. Kalau mekanis, sesuai dengan namanya, ada pergerakan gitu ya, secara fisik seperti mengunyah, kemudian gerak peristaltik yang ada di lambung dan di usus, gerak meremas-remas makanan gitu ya, yang ada di lambung dan di usus. Kemudian yang kedua adalah proses pencernaan kimiawi. Untuk proses pencernaan kimiawi dibantu oleh enzim-enzim pencernaan ya. Enzim-enzim pencernaan ini dikeluarkan di rongga mulut. Di rongga mulut ada kelenjar saliva tadi ya di sekitar rongga mulut. Saliva yang dihasilkan banyak mengandung enzim. Nah, enzim-enzim yang terkandung dalam saliva ini nanti akan membantu proses pencernaan makanan. Jadi proses pencernaan makanan pertama kali terjadi di rongga mulut. Kemudian enzim juga banyak dikeluarkan di lambung, di usus, dan juga melalui empedu ya. Empedu, pankreas, itu nanti banyak enzim-enzim yang terlibat dalam proses pencernaan makanan. Nah, ini gambarannya teman-teman secara skematis, secara struktur gitu ya. Sistem pencernaan kita, ya, sistem pencernaan kita. Kemudian di sekitar sistem pencernaan tadi banyak sekali organ-organ yang juga menjadi pelengkap dari sistem pencernaan. Misalnya, rongga mulut, di dalam mulut tidak mungkin terjadi proses pencernaan tanpa adanya gigi dan lidah. Kemudian organ lainnya ya seperti pankreas. Kemudian di pankreas tersebut bisa menghasilkan beberapa enzim seperti tripsinogen, amilase, lipase, yang mana enzim-enzim ini diperlukan dalam proses pemecahan makromolekul dari makanan menjadi mikromolekul yang mudah diserap. Kemudian di lambung juga banyak dihasilkan senyawa kimia seperti HCl, kemudian pepsinogen, enzim pepsinogen, renin, musin ini banyak dihasilkan di lambung yang akan membantu proses pencernaan makanan. Kemudian misalnya di usus besar ini adalah tempat yang paling besar ya terjadi penyerapan air di sana. Yang mana kalau misalnya teman-teman ada keterbatasan asupan air gitu ya, biasanya akan berimbas ke konstipasi. Kenapa? Karena memang di usus besar ada kekurangan penyerapan air sehingga bisa menyebabkan konstipasi. Nah, baik secara fisiologis, teman-teman ini secara fisiologis ada asam lambung ya di dalam saluran pencernaan kita, di dalam lambung dihasilkan asam lambung. Nah, asam lambung itu adalah HCl, ya, asam klorida. Asam klorida itu sifatnya sangat asam. Nah, asam lambung diproduksi tentunya untuk membantu proses pencernaan. Bagaimana asam lambung ini diproduksi di dalam lambung? Ini ada beberapa mekanismenya. Nah, mekanisme produksi asam lambung ini bisa distimulasi. Jadi proses produksi asam lambung atau sekresi asam lambung itu bisa distimulasi melalui beberapa jalur. Yang pertama ini adalah melalui gastrin. Gastrin ini adalah hormon. Nah, gastrin ini adalah hormon yang dihasilkan di lambung ya, dihasilkan oleh lumen yang ada di lambung. Jadi secara langsung memang karena HCl ini ada di lambung, bekerjanya nanti dia hanya ada di lambung ya, di dalam tubuh kita. Nah, ada hormon gastrin yang bisa membantu menstimulasi pengeluaran HCl. Selain itu, kalau teman-teman pernah mendengar kalimat jangan stres nanti mahnya kumat gitu ya. Nah, kondisi mah ya itu disebabkan karena peningkatan asam lambung.
Peningkatan asam lambung karena selain karena stimulasi dari gastrin, bisa juga diakibatkan karena stimulasi atau banyaknya neurotransmitter asetilkolin yang mengaktifasi reseptor yang ada di lambung. Asetilkolin ini dihasilkan oleh sel saraf, maka ini kaitannya dengan ini ya, sel-sel saraf, sel-sel saraf otonom. Jadi ketika banyak neurotransmitter asetilkolin dilepaskan, maka semakin banyak pula yang akan berikatan dengan reseptor, maka seiring dengan meningkatnya asetilkolin, produksi HCl juga akan meningkat. Kemudian, produksi atau sekresi HCl itu juga bisa dimediasi atau distimulasi melalui histamin, ya, histamin. Tiga yang berwarna hijau di atas ini, histamin, asetilkolin, dan gastrin, ini akan menstimulasi produksi HCl. Sedangkan yang di bawahnya yang berwarna merah ini, somatostatin, kemudian sekretin, GIP, dan kolesitokinin, ini bisa menghambat produksi dari HCl. Obat-obat yang bekerja pada sistem pencernaan itu biasanya bekerja pada yang berwarna hijau ini, stimulusnya. Jadi misalnya ada peningkatan produksi asam lambung, maka nanti ada obat-obat yang menghambat kerja dari histamin, asetilkolin maupun gastrin. Nanti akan kita lihat, akan kita bahas satu persatu. Baik, seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa di dalam tubuh kita diproduksi HCl. HCl atau asam klorida sifatnya asam kuat. HCl atau asam lambung yang diproduksi di dalam lambung, salah satu fungsinya adalah untuk proses inaktivasi dari patogen apabila ada patogen yang ikut masuk ke dalam saluran pencernaan. Jadi salah satu mekanisme dari tubuh untuk mencegah terjadinya infeksi itu sebetulnya ada mekanisme pertahanan diri ya dari dalam tubuh, yaitu melalui produksi HCl. Nah, HCl ini selain berperan dalam inaktivasi dari mikroorganisme patogen, HCl juga berperan dalam proses katalisis pepsinogen, jadi pengubahan pepsinogen menjadi pepsin dan pengubahan pepsin menjadi protein. Dari mana HCl diproduksi? Jadi teman-teman, ini adalah gambaran dari lambung kita. Jadi di sini adalah bagian dalam dari lambung. Ini lapisan terluar yang paling dekat dengan bagian dalam lambung. Nah, kemudian ini ada pembuluh darah. Ya, biasanya pasti ada pembuluh darah di masing-masing organ. Jadi untuk HCl atau asam lambung itu dihasilkan oleh sel parietal yang ada di lambung. Nah, ini untuk mekanismenya bagaimana HCl itu diproduksi. Jadi ada atom H yang dilepaskan dari sel parietal masuk ke dalam lumen atau bagian dalam lambung, kemudian seiring dikeluarkannya atom H akan masuk ke dalam sel atom K ya, kalium. Jadi ini adalah pompa proton. Ya, pompa proton atau proton pump. Spesifiknya nama pompa proton ini adalah HKATPase. Ya, jadi sesuai namanya HKATPase, ini pompa proton ini hanya menjadi pintu keluar dan pintu masuk atom H dan atom K. Jadi ini berlangsung secara seimbang. Apabila setiap ada atom H dilepaskan, pasti ada atom K yang masuk ke dalam sel ini. Ini melalui proton pump. Nah, pompa proton ini nantinya juga menjadi salah satu target aksi dari obat. Ya, ada obat golongan proton pump inhibitor. Jadi dia bekerja dengan menghambat kerja dari pompa proton ini sehingga atom H dan atom K tidak bisa melewati
pompa proton tersebut. Kemudian Cl atau klorid itu diproduksi awalnya dari adanya ini ya, jadi Cl atau atom Cl itu masuk dari pembuluh darah masuk ke dalam sel parietal yang ada di lambung, kemudian atom Cl atau atom klorid yang dari sel parietal akan dilepaskan ya melalui kanal klorida. Di sini ada kanal klorida, tempat untuk keluarnya Cl dari sel parietal menuju ke cairan lambung, menuju ke dalam lambung. Maka atom H dan atom Cl kemudian akan berikatan membentuk HCl. Ya, jadi seperti itulah HCl diproduksi di sel parietal lambung. Adanya ulcus pepticum ya yang bisa menyebabkan infeksi ya, infeksi lebih lanjut. Jadi teman-teman bisa dibayangkan apabila ada luka ya, luka di lambung bisa diakibatkan akibat kadar HCl atau kadar asam lambung itu jumlahnya terlalu banyak. Jadi adanya produksi asam lambung yang berlebihan dan tidak segera terobati. Nah, itu bisa menyebabkan luka. Apabila ada luka di sana, karena kita ingat ya di lambung banyak terdapat flora normal di sana, ya banyak bakteri-bakteri baik sebetulnya. Nah, karena ada luka, bakteri flora normal tadi bisa berubah menjadi patogen. Kemudian ada penyakit yang lainnya, contohnya gastroesophageal reflux disease, yang mana makanan bisa membalik ke atas akibat kerusakan sphincter. Kemudian kondisi nausea, vomiting atau mual muntah, diare, konstipasi. Ini adalah beberapa penyakit yang terkait dengan gastrointestinal. Nah, ini mekanisme beberapa golongan obat. Yang pertama, golongan antasida. Nah, antasida ini bekerja dengan cara menyeimbangkan pH dari lambung. Obat-obat antasida, dia memiliki pH yang cenderung basa, sehingga biasanya digunakan untuk mengatasi gastritis atau MAH atau kondisi peningkatan asam lambung. Ketika produksi HCl di dalam lambung itu meningkat, maka suasana pH dari lambung akan menjadi asam. Oleh karena itu, penambahan antasida, ya, yang mana antasida tadi bersifat basa, maka akan bisa mengubah suasana pH lambung yang asam menjadi lebih basa. Kemudian ada golongan acid secretion reducer atau golongan obat-obat yang menurunkan sekresi asam lambung. Ada dua golongan, yaitu proton pump inhibitor atau PPI, inhibitor pompa proton, dan juga ada golongan H2 antagonis. Teman-teman masih ingat ya kalau antagonis atau blocker ya, jadi dia bekerja pada reseptor. H2 antagonis bekerja pada reseptor H2. Apa itu H2? H2 itu adalah histamin 2. Kalau tadi di slide awal sudah saya sampaikan dalam memproduksi atau sekresi HCl, salah satunya adalah melalui histamin gitu ya. Jadi ketika histamin bisa menempati reseptor H2 yang ada di lambung, maka akan bisa diproduksi HCl. Oleh karena itu ada obat-obat golongan antagonis H2. Ya, yang mana obat-obat ini akan menempati reseptor histamin, ya. Maka ketika obat-obat ini menempati reseptor histamin, tidak akan dilepaskan HCl. Beberapa golongan obat yang akan kita bahas di sini ada golongan obat yang menghentikan atau menurunkan produksi asam lambung, ada PPI, antagonis reseptor H2. Kemudian ada golongan obat-obat yang melindungi mukosa lambung, ada antiemetik, kemudian anti diare juga akan kita bahas. Kemudian yang pertama, untuk obat-obat yang menurunkan sekresi asam lambung ada golongan PPI atau proton pump inhibitor. Sesuai namanya teman-teman tadi sudah saya jelaskan, di lambung ada pompa proton, HK-ATPase tadi ya, HK-ATPase
yang mana pompa proton ini bekerja sebagai pintu keluar dan masuk atom H dan atom K. Ketika pasien mengkonsumsi obat-obat golongan PPI, maka obat-obat tersebut akan menghentikan kerja dari pompa proton, sehingga tidak ada atom H yang dikeluarkan atau tidak ada atom H yang masuk ke dalam lambung. Sehingga karena tidak ada atom H, maka tidak akan terbentuk HCl. Nah, beberapa obat PPI itu contohnya ada omeprazol, lansoprazol, dan obat-obat yang lainnya, ciri khasnya belakangnya azol. Namun jangan terbalik, jangan sampai keliru dengan antifungi ya. Ada memang antifungi yang belakangnya atau golongan derivat azol, jadi berbeda. Kalau antifungi ada metronidazol, kemudian fluconazol, itu berbeda. Mereka bukan PPI, melainkan antifungi. Kemudian yang kedua, obat-obat yang bisa menurunkan produksi dari asam lambung ada antagonis reseptor histamin atau antagonis H2. Antagonis H2 bekerja dengan cara menempati reseptor histamin 2 yang ada di lambung. Ya, sehingga ini ya, harusnya reseptor H2 itu berikatan dengan histamin. Ya, histamin dikeluarkan oleh sel ya, sel salah satunya sel saraf juga. Nah, ketika ada atau pasien mengkonsumsi obat-obat golongan antagonis reseptor histamin, yang tadinya reseptor H2 ini harusnya ditempati oleh histamin, maka akan ada blokade. Jadi obat-obat golongan antagonis reseptor histamin akan menghambat supaya histamin tidak berikatan dengan reseptornya. Kalau mekanisme ini dihambat, maka tidak akan ada sekresi HCl. Produksi HCl akan menurun. Nah, obat-obat golongan antagonis reseptor histamin ini contohnya ada simetidin, ranitidin, famotidin, dan nizatidin. Untuk struktur kimianya, nah, sebagian besar obat-obat golongan antagonis reseptor histamin memiliki struktur kimia yang mirip dengan histamin. Ya, maka dia bisa menempati reseptor H2. Kemudian kelompok yang kedua ada agen atau obat-obat yang melindungi mukosa lambung. Yang pertama ada antasida. Jadi antasida itu tidak mengurangi sekresi asam lambung, melainkan antasida mekanismenya hanya meningkatkan meningkatkan pH dari lambung. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, ya, obat-obat antasida ini mengandung mineral yang sifatnya basa, dan ketika dikonsumsi oleh pasien, dia bisa meningkatkan pH lambung yang tadinya asam karena masuk basa, maka pH-nya bisa meningkat. Maka obat-obat seperti golongan PPI, antagonis H2, kemudian antasida ini bisa digunakan untuk penyakit gastritis atau MAH gitu ya. Untuk obat-obat antagonis reseptor H2 itu teman-teman jangan sampai bingung untuk istilahnya ya. Beberapa literatur mungkin menyebutkan H2 reseptor blocker. Sama aja gitu ya, kalau antagonis pada prinsipnya dia akan menghalangi supaya histamin tidak bisa berikatan dengan reseptornya sehingga HCl tidak akan diproduksi. Nah, bagaimana untuk penggunaannya? Kapan pasien boleh menggunakan PPI, kapan pasien boleh menggunakan H2 antagonis, kapan pasien boleh menggunakan antasida? Biasanya penggunaan obat-obat ini bergantung pada keparahannya. Apabila memang tingkat keparahannya itu masih rendah, artinya pasien memang memiliki riwayat gastritis, namun tidak setiap hari kambuh gitu ya, hanya di waktu-waktu tertentu, termasuk jarang kambuh gitu ya, maka boleh diberikan antasida yang paling ringan. Nah, apabila sampai ditemukan misalnya ada ulkus ya, ada bagian dari lambung yang luka akibat produksi asam lambung yang terlalu
banyak, maka boleh diberikan golongan obat yang lebih tinggi seperti H2 antagonis ataupun PPI. Kemudian yang kedua, masih obat-obat yang melindungi mukosa lambung ya teman-teman. Ada obat ya. Kalau di slide sebelumnya antasida itu obatnya ada macam-macam, ada aluminium hidroksida, ada magnesium hidroksida gitu ya. Kalau yang kedua ini sukralfat. Sukralfat bekerja dengan cara mengurangi aktivitas pepsin dan meningkatkan prostaglandin jaringan. Jadi, sukralfat ketika masuk ke dalam lambung akan membentuk suatu polimer, suatu zat yang bentuknya mirip seperti lem, ya, seperti lem. Kemudian dia akan bisa melindungi mukosa lambung supaya tidak terjadi ulkus. Contoh lainnya, sukralfat ini nama zatnya ya. Contoh lainnya selain sukralfat bisa juga digunakan bismut. Kemudian contoh yang ketiga untuk golongan agen pelindung mukosa lambung ada misoprostol. Misoprostol ini merupakan analog prostaglandin E1, ya, analog prostaglandin E1. Artinya apa? Misoprostol ini bentuknya mirip seperti prostaglandin E1. Ya, karena bentuknya mirip seperti prostaglandin E1, dia bisa menempati reseptor dari dia bisa menempati reseptor prostaglandin E1 yang ada di lambung. Ya, jadi misoprostol ini, ya, ini teman-teman bisa lihat struktur kimianya mirip ya. Jadi perbedaannya hanya sedikit karena memang dia analog, bentuknya mirip. Jadi ketika pasien mengkonsumsi misoprostol, maka ini ya akan diproduksi prostaglandin. Prostaglandin akan diproduksi, akan keluar masuk ke dalam lambung, ya. Prostaglandin masuk ke dalam lambung. Prostaglandinnya ini berupa PGF2 alfa ataupun PGE2. Nah, dengan diproduksinya prostaglandin ini akan menyebabkan keluarnya mukus atau lendir ya. Nah, di mana lendir ini akan bisa melindungi sel parietal ya yang ada di lambung. Ya, sel parietal akan terlindungi oleh adanya mukus ini. Kemudian selain memproduksi mukus, penggunaan misoprostol ini juga bisa menghambat ya, ternyata bisa menghambat pengeluaran HCl juga. Nah, teman-teman, kenapa sih sekresi HCl itu tidak boleh berlebihan? Karena tadi ya resiko ke ulkus dan biasanya akan yang dirasakan oleh pasien sangat nyeri gitu ya, nyeri di ulu hati sehingga harus segera tertangani. Nyeri yang diakibatkan karena MAH ya itu tidak bisa diobati dengan anti nyeri gitu ya. Jadi mekanismenya berbeda. Bisa sih kita obatin pakai anti nyeri, namun penyebabnya tidak akan tertangani. Kalau penyebabnya tidak tertangani, jadi kita harus terapi kausal, jadi kita harus menghilangkan penyebabnya sehingga kondisi tersebut tidak akan muncul lagi. Kalau kita kasih anti nyeri, ya sembuh gitu ya, tapi simptomatis akan kambuh lagi karena penyebabnya tidak tertangani. Jadi penyebab dari nyeri lambung adalah peningkatan kadar HCl. Oleh karena itu, kita harus melakukan terapi kausatif, menghilangkan penyebabnya. Nah, ini teman-teman gambarannya untuk misoprostol. Di lambung ada reseptor, ini kalau bentuknya seperti ini jelas GPCR ya, reseptor yang terhubung dengan protein G. Dan di sini reseptor ini harusnya berikatan dengan prostaglandin E1.
Namun ada misoprostol juga ya yang bentuknya mirip seperti prostaglandin S1, dia akan berikatan dengan reseptornya sehingga bisa mengurangi sekresi dari salah satu kerjanya ya, mengurangi sekresi asam lambung, juga bisa menghasilkan mukus ya, cairan yang akan melindungi sel parietal. Nah, teman-teman, perlu teman-teman ketahui penggunaan misoprostol ini sering disalahgunakan ya, sering disalahgunakan penggunaan off label. Ya, penggunaan off label maksudnya adalah sebetulnya yang digunakan adalah efek sampingnya. Maksudnya bagaimana? Contohnya teman-teman pernah mendengar CTM ya. CTM atau chlorpheniramine maleat. CTM itu merupakan obat anti alergi ya, dia bekerja di histamin ya, dia bekerja dengan menghambat histamin, namun memang memiliki efek samping mengantuk. Nah, CTM sering disalahgunakan sebagai obat tidur gitu ya. Kalau penggunaannya berdasarkan resep dokter berarti memang diindikasikan ya, memang diindikasikan untuk membantu pasien beristirahat seperti itu. Namun kalau penggunaannya sembarangan, maka itu termasuk penyalahgunaan obat. Begitu juga dengan misoprostol. Misoprostol itu merupakan salah satu obat selain untuk melindungi mukosa lambung, misoprostol juga memiliki mekanisme lainnya yang bisa digunakan ya sebagai memacu kontraksi. Jadi kalau teman-teman pernah mendengar istilah ibu melahirkan harus diinduksi. Nah, proses induksi ibu yang melahirkan itu, ibu hamil yang mau melahirkan itu induksinya dengan diberikan misoprostol intravena gitu ya, atau bisa juga intravaginal. Nah, itu penggunaan yang memang off label ya. Jadi selain sebagai obat gastrointestinal, misoprostol juga bisa digunakan untuk membantu kontraksi. Di lapangan penyalahgunaannya salah satunya adalah untuk aborsi ya teman-teman, untuk aborsi ilegal. Jadi saya sampaikan ini penting untuk teman-teman ketahui supaya teman-teman juga bisa mencegah gitu ya. Kalau misalnya ada yang bekerja di apotek, misalnya tiba-tiba ada orang yang mencurigakan, pasti gelagatnya gelagatnya berbeda kalau tujuannya jelek gitu ya. Pasti dia akan menanyakan obat-obat yang mungkin tidak semestinya bisa langsung dibeli gitu ya. Nah, itu mungkin teman-teman bisa tidak memberikan secara sembarangan untuk obat-obat yang sering disalahgunakan. Nah, kenapa misoprostol bisa digunakan selain di gastrointestinal juga bisa untuk uterus, memacu kontraksi uterus. Penggunaannya tadi ya untuk membantu percepatan proses persalinan. Nah, karena prostaglandin itu ada banyak jenisnya, ada prostaglandin D2, ada prostaglandin E2, ada prostaglandin F2 alfa. Untuk prostaglandin F2 alfa ini reseptornya ada di uterus ya, ada di saluran pernafasan dan lain-lain. Ini teman-teman bisa baca. Kemudian prostaglandin E2 itu reseptornya ada di otak, kemudian ada di ginjal, kemudian otot polos. Otot polos ini adalah salah satu otot yang menyusun di lambung. Nah, karena itu penggunaan misoprostol karena memang ada reseptornya di uterus ya, jadi memang bisa digunakan sebagai obat untuk memacu kontraksi uterus. Kemudian teman-teman bisa baca adanya Helicobacter eradication. Ulcus pepticum atau peptic ulcer, jadi kondisi luka pada lambung yang tidak segera terobati biasanya akan menyebabkan infeksi. Ya, infeksi karena adanya bakteri. Bakteri yang sering menyebabkan infeksi ya adalah bakteri Helicobacter pylori. Nah, apabila kondisi penyakit seperti ini, maka selain diberikan obat-obat yang bisa menurunkan produksi asam lambung, maka perlu juga ditambahkan obat-obat antibiotik. Kemudian selanjutnya tentang laksativa ya, obat-obat yang laksansia
yang membantu untuk mengatasi konstipasi atau sembelit. Yang pertama ada golongan berlaksatif, ya. Untuk berlaksatif ini dia akan meningkatkan volume usus dan merangsang gerak peristaltik. Contohnya ada selulosa, makanan yang tinggi serat, itu prinsipnya adalah meningkatkan volume usus dan merangsang gerak peristaltik, sehingga makanan yang ada di dalam usus, ya, makanan yang ada di dalam usus akan dengan gerak peristaltik akan dibantu bisa keluar, ya, melalui rektum. Kemudian untuk berlaksatif dia juga bisa meningkatkan volume usus, ya, dengan cara apa? Penyerapan air yang tadinya, mohon maaf, feses mungkin kekurangan cairan sehingga sulit dikeluarkan, maka untuk berlaksatif ini dia bisa meningkatkan volume usus, akan memacu supaya supaya bisa terjadi peningkatan penyerapan air sehingga feses bisa dikeluarkan. Kemudian ada osmotik laksatif, ya, contohnya magnesium sulfat, lactulose, itu sifatnya adalah meningkatkan penyerapan air, ya. Kalau yang berlaksatif tadi memperbesar volume dari usus. Jadi biasanya memang dikombinasikan untuk obat-obat laksansia ini. Untuk obat-obat laksansia ada yang dikonsumsi secara oral, ada pula yang langsung melalui rektum, ya, seperti supositoria. Baik, kemudian ini adalah beberapa mekanisme obat-obatan yang bekerja pada sistem pencernaan. Ya, selain di lambung, ya, selain di lambung, ini ada obat-obat yang bekerja misalnya untuk mengatasi penyakit inflammatory bowel disease, ya. Jadi ada kondisi inflamasi pada area saluran pencernaan bagian bawah, itu boleh diberikan obat-obat seperti kortikosteroid. Kemudian seperti di slide sebelumnya tentang laksatif, ini ya ada beberapa obat, teman-teman nanti bisa baca, ini obat-obat yang bekerja untuk mengatasi konstipasi atau sembelit. Kemudian ada antispasmodik, ada obat antimotility. Untuk antimotility ini adalah obat-obat yang digunakan untuk membantu mengatasi kondisi diare, ya. Kemudian ada motility stimulan juga di sini, ada metoclopramid, domperidon. Ini bekerjanya ke sistem saraf pusat sebetulnya, ya. Jadi dia akan meningkatkan asetilkolin, ya. Kalau kondisi mual muntah itu kaitannya ke sistem saraf, ya teman-teman. Jadi obat-obatnya prinsip kerjanya lebih ke sistem saraf, meskipun kondisi mual muntah itu berkaitan erat dengan saluran pencernaan. Ya, untuk antiemetik atau obat-obat yang digunakan untuk mual dan muntah itu ada antihistamin H1, kemudian antagonis reseptor dopamin, antagonis reseptor serotonin. Nah, ini obat-obat ini sebagian besar sudah pernah kita bahas, ya, pada obat-obat sistem saraf pusat. Jadi antihistamin H1 contohnya ada diphenhidramin. Nah, diphenhidramin ini salah satu obat kandungan dari antimo, ya. Jadi bisa digunakan untuk mengatasi mual muntah yang disebabkan karena mabuk perjalanan. Karena mabuk perjalanan itu penyebabnya adanya depresi, ya, atau penekanan sistem vestibulocerebellum yang ada di otak, sehingga menyebabkan kondisi pusing gitu, ya, kemudian timbul mual muntah. Golongan yang lain, antagonis reseptor dopamin dan antagonis reseptor serotonin itu juga bisa digunakan sebagai antiemetik. Ya, untuk antagonis reseptor dopamin, antagonis reseptor serotonin ini penggunaannya dilihat berdasarkan keparahan kondisi mual muntah. Jadi kalau mual muntah hiperemesis, jadi kondisi mual muntah yang hebat itu bisa diakibatkan contohnya pada kondisi hamil, ya. Kehamilan trimester pertama itu bisa terjadi mual muntah. Nah, tingkatan mual muntah keparahannya itu berbeda-beda, ya. Ada yang mungkin hiperemesis, nah, jadi mual muntahnya sangat hebat, maka boleh diberikan obat-obat golongan antagonis reseptor dopamin maupun antagonis reseptor serotonin. Contoh yang lainnya adalah penggunaan, jadi mual muntah yang disebabkan karena penggunaan obat kanker, ya, jadi kemoterapi
sebagian obat kemoterapi memiliki efek samping mual muntah. Jadi biasanya untuk pengatasannya, pasien yang menjalani kemoterapi itu bisa diberikan obat-obat anti mual muntah golongan antagonis reseptor serotonin seperti ondansetron, ini salah satu yang sering diresepkan. Kemudian marijuana ya teman-teman, THC, marijuana itu atau ganja ya, mengandung tetrahidrokannabiol atau THC, yang mana marijuana atau THC ini memiliki efek antiemetik juga. Ini pengetahuan saja, jangan sampai terjadi penyalahgunaan seperti itu ya. Kemudian untuk anti diare itu bisa digunakan absorben. Jadi kalau absorben ini mengikat zat toksin seperti kaolin, pektin, karpol. Karpol itu arang ya. Kalau teman-teman pernah melihat sediaan norit, nah itu adalah karpol. Kemudian obat-obat golongan opioid itu juga memiliki efek ini ya sebagai anti diare. Jadi dia mengaktifasi reseptor opioid, menghambat asetilkolin sehingga bisa menurunkan motilitas dari usus. Jadi mekanisme kerjanya tidak pada saluran gastrointestinal melainkan pada sistem saraf. Nah, contoh obatnya ada morfin, kodein. Kemudian yang paling sering digunakan kalau misalnya ada kondisi diare, kemudian harus diobati dengan golongan opioid, yang boleh digunakan adalah yang bisa digunakan salah satunya ada loperamid, dan ini sering digunakan karena efek samping ketergantungannya rendah dibandingkan obat-obat yang lainnya. Kemudian bisa juga digunakan obat-obat golongan astringen ya. Kemudian apabila pada kondisi diare itu terdapat kondisi dehidrasi atau kehilangan cairan, maka boleh ditambahkan larutan rehidrasi. Apabila diarenya disebabkan karena bakteri, maka boleh diberikan antibakteri. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan teman-teman untuk obat-obat yang bekerja untuk sistem gastrointestinal. Selamat belajar, mudah-mudahan materinya bisa diterima. Apabila ada pertanyaan atau ada materi yang kurang jelas, boleh langsung ditanyakan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.